Sirina Waspada bersama saya Rini Rustam dan tentunya hari ini kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang luar biasa di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan siapa? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbaknya. Bapak, kita kenalan dulu dengan Bapak siapa, jabatannya apa, sebagai apa? Ya, nama saya Ida Hamzah, jabatan analis kebakaran ahli muda. Berarti ahlinya dalam kebakaran, menganalis. Ya, Pak, nama Bapak panggilannya siapa Pak? Kalau biasa di sini, di kantor? Pak Daham. Pak Daham. Oh, Pak Daham, Pak Idham, Pak Daham. Ya, nyambung sih ya. Ada hamamnya ya. Ya, Bapak, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya, karena kemarin-kemarin kita udah ngobrolin yang berat-berat nih sama anggota yang lain. Hari ini kita akan ngobrol apakah fakta atau mitos. Ya, fakta atau mitos ya. Fakta Tapi atau itu mitos. jawabannya nanti panjang Bapak ya. Iya. Beserta penjelasan. Nah, pertama-tama kita akan membahas fakta atau mitos. Apakah ketika ada kebakaran minyak? Iya. Minyak ini kita memadamkannya apakah dengan air? Nah, itu apa? Langkahnya benar atau enggak? Atau malah itu enggak padam-padam? Oh gini, kalau terjadi kebakaran di dapur itu waktu kita goreng goreng ikan, goreng apa, itu terjadi kebakaran, jangan kita siram dengan air. Kita siram sama minyak goreng lagi supaya itu dingin. Panasnya dari minyak tadi turun akan padam. Setelah itu baru kita lepas radiator kan untuk memadami api yang lain. Oke, kalau kita siram air, ya akan besar. Malah besar? Malah besar. Oke, berarti faktanya menyiram yang kebakaran minyak dengan minyak juga? Ya, harus dengan minyak goreng yang dingin ya, Oh, yang dingin. baru. Berarti memasak, misalnya ada api, cari minyak goreng yang baru kenakan lagi ke air minyak goreng yang tadi gitu ya, baru langkahnya lepas radiator. Ya, apinya padam di kompor itu tadi kan, di atas wajan itu akan padam, radiator kita lepas di tabung tadi kan. Ya, begitu faktanya ya. Kemudian yang selanjutnya, fakta atau mitos, tabung LPG itu mudah meledak. Pak banyak tuh di medsos ya khususnya ya. Ada tabung LPG yang tiba-tiba bahkan ada bapak-bapak yang ngeri daripada ibu-ibu. Itu gimana, fakta atau mitos? Selama saya di pemadam belum pernah saya nemukan tabung LPG meledak. Iya. Nya terjadi kebocoran di kepalanya tadi kan, karena situ ada seal dan per di situ itu gasnya akan keluar. Tapi tidak meledak. Tapi kalau bisa kita tutup sama kain basah. Akan mati kalau memang terjadi kebakaran di sana. Tapi kalau ke tabung gas meledak belum pernah saya. Belum pernah ya? Belum pernah saya nemukan. Berarti Pak yang gasnya keluar itu ditutup dengan kain basah aja. Atau saya pernah nemuin itu teman sendiri Pak. Iya. Dimasukin ke dalam air. Dalam air. Ini kan kalau dia bocor, misalnya masuk dalam air itu kan ada kita punya sepeda motor. Iya. Ada itu baru ada bocor. Tapi tidak ada meledak. Ya. Belum pernah. Berarti itu langkah yang tepat enggak kalau dimasukin juga ke dalam air? Enggak. Kita misal seperti ini, misalnya terjadi kebakaran di radiator kan ada api ya. Kita ambil kain, kita tutup gitu, bahwa apinya mati. Kenapa api itu mati? Karena udara untuk kebutuhan api itu sudah tidak ada. Api itu ada 3, ya. Panas, bahan, udara, oksigen. Salah satu itu dihilangkan. Bahan, oksigen. Ya. Api 3? Ya. Panas, bahan, oksigen, udara. Udah, Nah salah satu tadi itu
harus dihilangkan. Ya, seperti ini aja ya. Itu ada segitiga api ceritanya ya kan, bahan, panas dan oksigen kan. Iya. Menjadi satu, tiga tadi menjadi api, reaksi kimianya. Salah satu bahan tadi harus dihilangkan. Oksigen. Ya makanya itu tutup sama kain basah. Makanya apinya padam. Ya, saya mengingat pelajaran IPA waktu Nah, SMA. seperti gini aja. Waktu pelajaran IPA mungkin SMP, SMA ya. Iya. Itu lilin kita bakar ya. Tutupi sama gelas. Oksigennya masih ada, apinya mati. Iya. Iya benar. Ya kan? Berarti harus hilang di antara tiga tadi Pak ya? Iya. Oksigen itu kebutuhan untuk api di atas 16%, kita turunkan di bawah 16%, jadi 15 atau 13% ke bawah. Api itu mati. Tuh, yang bolos waktu sekolah pelajaran IPA nggak tahu nih kayaknya Pak. IPA mungkin ketiduran mungkin. Taunya dari Pak Idam nih. Iya, jadi itu pelajaran juga Pak ya. Berarti yang pertama juga jangan panik pastinya Pak ya kita kalau jangan tabung panik gas. kalau terjadi misal kebocoran. Misalkan di rumah kita jalan ya, pulang ke rumah itu mencium bau tabung gas di dapur gitu ya dalam rumah. Kalau lampu nyala jangan dimatikan, ya. Kalau lampu nyala, begitu juga lampu belum menyala jangan kita hidupkan. Kita buka pintu jendela, ya, supaya gas tadi itu keluar. Karena gas lebih ringan dari udara. Itu keluar nyebar, sudah kita lepas regulator ya, baru nanti baru bisa nyalakan. Kalau itu kita sudah tidak mencium bau tabung gas tadi. Oh itu, berarti langkah-langkahnya itu ya Pak ya. Ya. Berarti buka dulu jendela, pintu. Kalau lampu padam belum menyala jangan dinyalakan dulu. Iya. Kalau lampu sudah nyala jangan dimatikan dulu. Berarti pelajarannya Pak kalau bikin rumah itu harus ada jendela. Harus ada jendela. Ventilasi itu penting Pak ya. Iya. Iya, ada juga tuh rumah tuh kayak sekarang estetik tuh yang pakai jendela, yang penting ada cahaya masuk gitu. Sirkulasi udara nggak ada, ventilasi kan kebanyakan gitu. Iya, apa itu estetik? Yang penting itu ada jendela bisa kebuka lebar. Iya, kalau jadi ada musibah yang tidak kita inginkan Pak ya, jadi bisa keluar lah jendela. Ini pernah terjadi. Nah, ada tuh. Pernah terjadi ada ya. Kasusnya tuh. Ada apa, kasus Pak, di desa Jembayan Dalam ya. Itu anak kuliah KKN di desa itu. Nah, mereka dari jalan pulang ke rumah tempat mereka mondok lah itu KKN, mencium bau tabung gas, mereka manggil tetangga. Nah, tetangga itu datang bawa anak kecil itu ikut di belakang nyusul. Nah, main korek, meledak, masuk rumah sakit ada 4 orang. Aduh. Iya. Ya gara-gara tabung gas tadi. Tabung gas karena ada bau, ada kebocoran tadi di regulator kan. Nah, orang tuanya masuk ke sana, ya, anak kecil itu anak SD datang main korek karena gelap. Main korek itu langsung meledak. 4 orang masuk rumah sakit opname. Meledak dalam rumah itu? Iya, karena ada gas tadi di dalam ruangan itu masih. Oh, itu dia belum membuka jendela atau gimana Pak? Belum. Langsung dari depan kan masuk minta bantuan tadi kan karena ada mencium itu. Nah, orang tua datang tapi anak kecil yang nggak tahu apa-apa datang pakai korek. Korek ya. Aduh, serem. Sempat. Berarti memang sudah ada kasusnya seperti pernah itu. Terjadi. Nah, di Kecamatan Lokulu, Desa Jembayan Dalam. Ya, dengan podcast ini ya, semuanya udah tahu deh lewat Pak Idam ya. Terus Pak, mitos atau fakta untuk mencegah misalnya ada api kecil, kita pakai air garam atau apa gitu, atau bumbu-bumbu dapur itu
Bisa Nah, nggak? kalau api masih kecil, kecil ya, masih kecil ya, awal, masih api kecil, ya masih awal, kecil dulu. kecil, Bicara yang kecil dulu. kecil dulu. Bisa kita tepung terigu pun bisa kita tutup, Tepung Kak. terigu. Bisa. Oke. Untuk misalkan di lantai gitu ya, Heeh. di lantai ada kejadian bahkan tepung terigu, tapi kita keliling, bukan semprot, Oh, keliling, dikelilingkan dulu, kelilingin apinya. supaya tidak merambat ke lain dulu, dibatasi dulu, baru kita Iya, iya, tabur iya, iya, pelan-pelan. iya, iya. Oh, tuh jangan langsung di grup gitu. Berarti untuk melingkari api supaya. Menghambat tidak membesarkan, kita Oh hambat iya, iya, dulu, iya, iya. kita dari pinggir kita hambat dulu, baru sampai ke tengah, sampai Sampai apinya. ke apinya, menuju Iya. apinya. Pak, itu contoh api kecil tuh biasanya gara-gara apa? Api kecil. Ya mungkin kececeran minyak bisa juga gitu kan. Iya. Misalkan Kecil. kebakaran stop kontak ya, Iya, iya. itu jenis kebakaran kelas C, tidak bisa kita siram dengan air. Kita matikan dulu MCB itu loh, baru bisa kita matikan dengan air atau pakai kain basah, dapat kita matikan. Itu prosedurnya. Ya, kalau kita langsung pakai air, karena air itu penghantar arus listrik yang cukup bagus, Oke. kita bisa kesetrum. Iya, serem. Pernahkah dengar orang kan pakai nyetrum cari ikan ceritanya ya? Iya, iya. Pakai aki, nyetrum itu kan ikan mati kan? Kesalahan dia bisa juga orang itu mati. Karena setrum ikan itu pernah. Pernah ada? Di wilayah Kukar pernah terjadi itu, di daerah Ulu. Ih, menyeramkan juga, Pernah Pak. terjadi. Berarti itu harusnya tidak sembarang orang Ya, menggunakannya. setrum. Karena dia nyetrum pakai aki tadi kan, mau cari ikan pernah. Iya, iya. Pak, tadi kan Bapak bilang ada jenis api apa? Tingkat C apa? Ada tingkat-tingkatnya gitu, Pak ya? Kelas. Oh, kelas. Nah, api aja. Kelas itu gini, Ada kebakaran kelas A. Itu kebakaran benda padat. Oke. Seperti kayu, ya, tekstil, plastik, segala pergudangan karet gitu ya. Itu jenis kelas A. Kelas A. Kelas B, kebakaran benda cair. Pertalit, pertama, ya, daslight, Minyak-minyak gitu ya? ya, solar. Ya, itu B. Itu kelas B. Kalau C yang Masalah kelit listrik gitu kan. listrik. Ya. Di situ kelas D, kebakaran logam. Logam. Ya. Karena wilayah Kutai Kartanegara ini kelas D baru satu. Baru satu ya? Satu. Jangan sampai nambah lagi. Gini, untuk kebakaran kelas D di Kutai Kartanegara ini ada satu, tepatnya Desa Pendingin, sangat-sangat, ya, peleburan nikel, termasuk kelas D, pernah makan satu korban. Innalillahi. Ini 2 kali kebakaran, sekali makan korban. Itu 2 kali kebakaran. Nah, 2 kali kebakaran, pertama nggak ada korban. Kelas D itu ya? Ya, habis itu kebakaran kedua makan korban jiwa. Oke. Tapi Pak, untuk di Kukar sendiri itu kebanyakan kasusnya di kelas? Ya, kelas A, kelas masalah listrik, instalasi listrik ya. Instalasi listrik gini. Itu dari PLN, dari tiang listrik sampai kilometer tanggung jawab PLN. Ya. Instalasi di dalam rumah tanggung jawab pemilik rumah. Nah, sering terjadi ke konslet arus atau arus pendek. Ya. Arus pendek sering terjadi kebakaran. Insiden listrik kebakaran PLN salah. Bukan PLN yang salah. Karena kita individu memasang listrik pertama 900 dulu ya, ceritanya 900 watt kan. Nah, setelah itu kita naikkan menjadi 1300. Ya. Naik 1300, nanti naik sampai 2000 berapa? 2200 gitu. Nah, instalasi di dalam ini tidak kita ganti.
Karena makin hari pertama kipas angin, setelah itu kayak punya nggak menyanggupi gitu Pak ya. Gini, kita pertama hanya lampu biasa dulu ya, nanti naik pakai kipas angin, ada kita beli kulkas ya. Iya, Habis terus itu AC, tapi instalasi ini kita rubah. Kawatnya misalkan 1,5, tetap 1,5 aja, nggak dinaikkan menjadi 2,5 atau menjadi 3 gitu kan. Anunya apa nih, milinya kan, mili 1,5 mili, ada 2 mili, ada 3 mili ya. Tapi kita anunya ampernya kita naikkan. Jaringan di dalam tuh lama-lama aus. Itu menyebab kebakaran listrik pada rumah. Itu ya, kaitannya dengan kebakaran itu lebih dekat itu listrik Pak ya. Iya, listrik. Itu lebih spesifik lagi sih Bapak ya, sampai ke situnya ya, yang menyebabkan korsleting itu sampai ke apa, takaran mili-milinya lagi. Listrik itu kan belum lagi kayak pemanas air itu kan Pak biasanya nanti meningkat kan. Ini kan kabelnya misalnya 1,5. Dispenser, gala kulkas, magic chair kan ngambil semua, gala AC ya. 1,5 itu lama-lama aus, itu bisa menyebabkan arus pendek tadi. Berarti kalau ada nambah-nambah alat elektronik seperti itu, boleh nanti ampernya ditambah lagi mungkin. Yang sebelumnya baru berapa gitu. Iya, misalkan dari etam 900 naik 1.300. Gitu. Nanti dalam itu jaringan tuh sebenarnya harus diganti. Aturan yang pernah saya baca dari peraturan PLN ya, itu dalam jangka 15 tahun itu dicek jaringan listrik usianya ya. Nah, di atas 20 tahun direhab total jaringan listrik yang ada di dalam rumah. Yang pernah saya baca peraturan dari Direktur PLN waktu itu. Oke, ini kita ngomongin kelistrikan lagi, kita nyambung lagi nih Pak, mitos atau fakta. Mitos atau fakta, kalau charger handphone itu mudah meledak lagi. Itu memang itu biasanya kenapa? Atau ada kasusnya udah? Pernah di Kelurahan Baru, Tenggarong. Itu ngecas HP sambil main game. Nah, di kursi. Itu terjadi konslet, cesan HP-nya. Nyoba kebakaran, kursinya itu kebakar. Kursinya kebakar? Iya, di sofa dia main kan. Lagi di sofa? Di sofa, di kursinya. Pernah terjadi. Jadi Pak, itu kayak apa? Dia main HP, meledak, atau dia meledak langsung dia loncat. Tinggalkannya ya. Oke, berarti waktu itu manggil pemadam kejadian itu? Iya, ada yang manggil. Nah, terus itu kayak apa Pak? Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ketika ada kejadian seperti itu? Kayak MCB tadi gitu ya? Nih kalau dia itu kan matikan MCB bisa kita matikan. Kalau cesan HP itu kan dia tadi loncat, dia tinggalkan keluar di sofa, itu terjadi kebakarnya. Dia kaget kan, manggil pemadam. Ya syukur aja di sana ada relawan kebakaran yang madami. Untungnya ya, relawan di mana sekarang sudah ada Pak ya. Nah dari ini ada juga minta ke kami, minta bantuan madami kebakaran di sini. Kita datang, tapi beruntung ada relawan yang menanggulangi kebakaran di sana. Oke. Tapi Pak, kalau ada suatu kejadian yang seperti itu, langkah-langkahnya itu memang harus memanggil pemadam atau gimana? Misalnya nih saya ada kejadian seperti itu. Tapi sebenarnya saya yakin saya bisa memadamkan itu gitu. Tapi keyakinan saya nih kan kayak masih keyakinan aja gitu ya. Takutnya nanti malah membesar. Boleh nggak mengantisipasinya walaupun saya yakin bisa memadamkan, saya memanggil damkar. Tapi ketika damkar udah datang, udah mati apinya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau kita dapat menanggulangi gitu dan pemadam datang ke sana, ya pemadam mengucapkan terima kasih karena Anda misalnya sudah menanggulangi kebakaran, tidak membesar. Dan terima kasih juga kita
ke mbaknya ya dan menghubungi kita gitu kan. Antisipasi terjadinya mungkin kebakaran lebih besar. Kita cukup terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa berarti bapaknya datang. Iya nggak apa-apa. Tapi bukti ada kebakaran tapi udah ditanggulangi Iya, gitu iya, kan. iya, benar. Ada juga hoak ini. Tapi ada nggak hoak, Pak? Pernah terjadi. Itu kayak apa hoak tuh? Misalnya telepon bodong gitu ya? Nah, telepon bodong. Kurang kerjaan banget sih. Itu telepon bodong, ceritanya ada kebakaran di daerah Junggur. Junggur? Malam, iya. Jauhnya? Ya, Rego itu nerima langsung meluncur ke sana. Sampai di sana disisir nggak ada. Nggak ada? Iya. Berarti pengen nguji kecepatan damkar aja. Kesiapsiagaan anggota kita kemungkinan. Iya. Ada nggak orangnya Pak di situ? Nggak ketemu, tanya di sana sama orang ronda nggak ada kebakaran. Ya ampun. Pos Gambling. Bener-bener ya. Aduh, Pak, tapi ketika tadi kan kita udah membahas api kecil ya, penanggulangannya, pencegahannya bagaimana api kecil. Kalau api besar, Pak, kalau api besar ini gimana penanganannya? Yang ada nggak yang misal yang pertama dulu deh, yang pertama, kalau ada api besar ini apa yang pertama harus kita selamatkan? Harta, dokumen, atau untuk diri sendiri dulu, keluarga dulu yang diselamatkan? Kalau kita misalnya di rumah, misalnya kita antisipasi sebelum terjadi kebakaran, dimohon ya kepada masyarakat surat-surat penting tadi, misalkan surat tanah, ijazah dan lain, masukkan satu tempat, tas atau bag ya, disimpan. Bisa terjadi kebakaran yang tidak kita kendaki dapat kita bawa, kita tarik, kita keluar. Tidak kita ngambil satu-satu masukkan, memakan waktu berapa tadi kan. Disatukan di tempat itu, kita yang tahu, misalnya kita nyimpan, istri harus tahu, namanya harus kita kunci bag itu kan. Tapi ini harus diselamatkan, misalnya terjadi kebakaran, dipesani anak istri. Takut nanti surat tanah diambil istri, digadaikan, kita nggak tahu. Nah. Iya. Berarti untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin barang-barang berbentuk dokumen itu disatuin ya dalam satu bag mungkin Pak ya. Ya dengan catatan tadi kunci lah ya. Ya dikunci supaya aman. Yang penting anak istri tahu ini tempatnya di sini begitu ya. Misalnya terjadi pesani kembali ke kebakaran, ini selamatkan dulu, dipegang jangan sampai lepas. Ya, jadi jangan bercacar-cacaran itu di satu tempat usahakan ya. Nah, itu kalau barang-barang atau dokumen, baru manusianya ya. Terus Pak, masih api besar, pencegahannya gimana? Yang mungkin saat ini belum kita ketahui sampai sekarang, cara-cara yang tradisional mungkin atau menggunakan setempat aja gitu supaya menghindari agar tidak ke sebelah ke tetangga apinya. Kan udah gede nih. Tradisional itu bisa kita gunakan pasir. Ya. Itu lumpur bisa, kain atau karung guni. Kain atau karung guni. Nah, kalau karung guni susah. Iya, kain itu selimut, bisa tapi kita basahi selimut atau kain, baru kita matikan, ya, tanggulangi kebakaran. Kalau pasir misalkan di lantai tadi, kita blokir dulu, keliling dulu. Ya sama kayak memadamkan api kecil tadi ya. Baru kita pelan-pelan ke tengah, supaya apinya tidak membesar, tidak melebar. Gitu itu juga. Pasir. Misalkan lumpur bisa, misal di dinding, kita lihat arus listrik MCB, misalkan kita lempari pakai lumpur dinding tadi itu.
Oke. Mungkin pernah lihat? Pernah. Saya pernah lihat kalau ada kebakaran. Itu kejadiannya waktu di Maduningrat itu kan masih ada lumpur-lumpur di bawahnya, Pak. Itu teman saya yang mengalami. Jadi di dinding itu masih ada bekas-bekas lumpur di situ. Mungkin di sampingnya kebakaran, rumahnya ini diselamatkan gitu ya? Iya. Itu supaya rumahnya tadi itu mandi panas, hawa panas itu. Mungkin di dindingnya kita lumpur semua gitu, terus sepanjangan itu kan lumpur kan, dia membelok hawa panas tadi mandi karena ke dinding hanya di tanah lumpur itu tadi. Ya itu untuk mengantisipasi supaya api tidak merambat, ya kan? Ya, Pak tadi dokumen, terus tuh cara pencegahan api besar, terus sekarang misalnya ini untuk manusianya, untuk orangnya. Misalnya udah api gede, kita di dalam. Nah ini edukasi nih untuk kita semua. Kan ada juga korban Pak ya, mungkin di kasus manapun pasti ada korban kebakaran yang di dalam yang menunggu pasrah aja gitu. Ini edukasi nih, seandainya nih kalau ada kejadian itu apa yang harus dilakukan? Nah kalau terjadi kebakaran, bener pakai selimut gitu keluar? Bisa pakai selimut, tapi selimut itu harus basah. Basah, kita basahi juga badan kita, selimut kita basahi, kita tutup gini, kita keluar. Supaya kita istilahnya mandi luka bakar betul ya, menahan kita supaya dapat keluar menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Tapi nerobos api bukan api besar, api memang kita lihat ke sini kita bisa keluar, kita bisa terobos. Ini ada pintu gitu kan, di sini kita lewat, sini kita terobos. Oke. Terus kalau ada asap tebal dalam ruangan, misalnya di rumah kita ya, di rumah itu mitos atau fakta lagi, kalau kita larinya itu tegap gitu, itu aman nggak? Nggak aman. Atau dari bapaknya kayak apa? Nah, harusnya? Misalkan dalam ruangan ini penuh asap Iya. Kita mau keluar, kita ingat pintu di depan gitu ya. Kita harus tunduk, merayap. Merayap itu sekitar 15 menit udara masih bisa kita hirup. Ya kalau kita berdiri kita nggak bisa menghirup, tambah kita sesak napas. Kalau kita di bawah tuh agak bersih udaranya, sekitar 15 cm dari lantai, kita merayap sambil menghirup menuju pintu keluar. Iya, oke. Itu kalau rumah sendiri kan hafal pintu bilang bahwa yang penting hafal pintu ya. Hafal pintu, kita di sini tuh keluar. Atau ada tempat keluarga kita namu, kita ingati pintunya di mana gitu, pintu keluar, pintu dapur gitu kan. Iya, nggak mungkin pindah lah Pak ya. Nah itu tuh tipsnya ya, jadi kalau ada asap tebal jangan lari seperti biasa ya kayak gitu. Kalau bisa jongkok, merayap, lebih tepatnya begitu, karena udaranya di bawah itu masih bisa dihirup, untuk bernapas gitu, sekitar 15 cm dari lantai. Oke, tuh tipsnya ya. Nah terus itu kalau di rumah. Kalau saya lagi menginap, ceritanya di hotel gitu, jalan-jalan, tiba-tiba alarm berbunyi. Nah, itu apa yang harus saya lakukan? Ataukah kabur aja gitu? Atau melakukan hal-hal apa dulu gitu deh, Pak? Ini kita misalkan nginap di sebuah hotel ya, di lantai berapa? Waktu kita mau nginap, kita perhatikan penunjuk arah. Penunjuk arah itu jalur evakuasi kita perhatikan, kita ingat. Kita cari juga pintu darurat. Nah di situ itu kalau kita ke hotel kita perhatikan penunjuk arah, jalur evakuasi, tangga darurat ya. Misal terjadi alarm, terjadi kebakaran, kita siap. Oh di sini kita menuju jalur evakuasi. Nah di sini tangga darurat. Oh di sini titik kumpul. Kita kumpul di sana. Oke, berarti ketika masuk ke hotel jangan pertama nyari view buat foto yang bagus gitu. Hafalin dulu jalur evakuasinya gitu ya Pak ya. Nah itu untuk pencegahan untuk diri sendiri. Karena kita nggak tahu walaupun di hotel atau di tempat di gedung-gedung mana kan hal-hal yang seperti itu terjadi Pak ya. Ada nggak Pak, pernah nggak kejadian di gedung gitu, di mana gitu? Di sini, di Kukar, daerah Kukar?
Di sini Belum belum ada. ada Oh, rasanya. belum ada. Janganlah ya, Jangan jangan sampai sampai. Iya, terus itu waktunya untuk kita menghubungi damkar misalnya nih, ada misalnya lagi ya, karena jangan sampai kan. Bapak kan analis kebakaran, jadi ngobrolin soal kebakaran api. Jadi Pak misalnya ada api, itu waktu ketika melihat api terus tuh untuk menghubungi kebakaran itu waktunya itu berapa lama? Ketika saya melihat api. api, nah, langsung menghubungi. Iya. Atau pas melihat api langsung dihubungi. Ya nggak apa-apa, kalau Nggak memang apa-apa. nggak bisa nanggulangi kebakaran, terjadi kebakaran di tempat bapak atau ibu, langsung hubungi kontak pemadam gitu kan, yang terdekat yang ibu punya. Itu kan respon time pemadam kebakaran itu dari menerima laporan sampai ke tempat terjadian kebakaran, bukan TKP kan, tempat terjadinya kebakaran ya. Di situ 15 menit respon time untuk pemadam seluruh Indonesia. Nah, sampai siap memadamkan api. Perkiraan jarak itu sekitar 7,5 km. Dari pos pemadam terdekat ke tempat kebakaran tuh 7,5 km. Oke, itu respon time Time. dari damkar Pak Iya. ya. Terus Pak, karena ini kita tadi temanya mitos atau fakta. Bapak pernah nggak mendengar dari masyarakat atau mungkin dari medsos itu mitos yang sebenarnya nggak benar dari damkar sendiri, dari Bapak sendiri, dari untuk analis kebakaran sendiri, dari masyarakat mungkin kan tadi tuh LPG nggak mungkin meledak, tapi di masyarakat itu taunya itu meledak loh gitu. Bapak pernah nggak mendengar mitos-mitos lain Pernah gitu? gitu LPG belum meledak. Nah, ya saya pernah juga waktu itu ada ngisi di mana lupa saya nanyakan, Pak, itu kan LPG pernah meledak Pak. Di mana Bu? Ibu pernah tidak? Enggak, saya dengar gitu. Oh dengar. Ini sudah standar, ini LPG sudah standar Bu, ya tabungnya. Yang sering tuh terjadi kebocoran. Nah, bukan dia meledak, mungkin dia waktu panas di tabung itu dia tuh ada keluar gasnya, dia akan ke atas kayak itu. Tapi lewat itu tadi tempat kepala tabung itu kan, tabungnya nggak pernah meledak. Oke, berarti trending mitos yang selama ini beredar itu memang LPG meledak Pak ya, Iya. yang sering terdengar. Nah, jadi itu mitos guys, Tidak nggak pernah. fakta. Ya, selama saya pemadam tidak pernah nemukan itu. Iya. Berarti kalau LPG-nya bocor itu antisipasinya pakai tadi ya, apa kain basah. Kain basah. Oke, sudah terjawab lah mitos itu ya. Kemudian terakhir Bapak ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat mengenai tadi mitos-mitos yang harusnya itu faktanya lain seperti itu. Mungkin Bapak dari misalnya himbauan kepada masyarakat soal stop kontak tadi, terus mungkin listrik juga, secara kesimpulan dari pembahasan kita tadi yang ingin disampaikan kepada masyarakat menjadi pesan. Ya, harapan kita kepada masyarakat yang misalkan listrik 900 naik sampai 1.200 itu diminta jaringan listriknya itu direhab, diganti total, karena lama-kelamaan itu akan aus jaringan listrik, itu menyebabkan konslet listrik. Dan juga pada masyarakat yang meninggalkan rumah, kompor dicek sudah mati atau belum, jangan meninggalkan rumah. Oke, itu aja. Itu aja ya intinya. Listrik tadi ya, itu Pak ya, soal apa? Kompor juga ya, tuh yang paling utama ya, penyebab kebakaran ya. Jadi kalau mau jalan keluar rumah itu dicek lagi. Terus yang soal cas HP juga ya, kalau bisa itu kalau mau jalan ya dicabut aja ya kan Pak ya, jangan meninggalkan itu. Iya, jadi jagalah ya, jangan sampai
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi semua mitos atau fakta hari ini dijawab oleh Bapak Idam. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini sudah memberikan edukasi kepada masyarakat Kutai Kartanegara khususnya ya. Dan sekali lagi semoga Bapak kerjanya lancar ya, di lapangan juga ya, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Sirena Waspada selanjutnya. Bye bye.